Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek membantah klaim pengacara ex-Jampitsus Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin Presiden. Mensesnek menegaskan seluruh proses penegakan hukum mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa Klaim Bang Hotman. Ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Sebelumnya kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, mengklaim kliennya sebagai sosok berprestasi yang jadi kebanggaan dan tangan kanan Presiden Prabowo karena berhasil memulihkan aset negara dalam jumlah besar. Hotman juga menyinggung soal izin Presiden dalam penetapan tersangka ex-Jampitsus. Bang, foto bang, izin bang, kamera bang, kasih anak foto bre. Dan sudah mengembalikan gara-gara 430 triliun. Belum lagi transfer prasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya. Kalau kau bukan pengecut. Paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Menko Kumham Emipas Yusril Iza Mahendra merespon belum ditahannya mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Yusril menjelaskan penyidik memiliki kewenangan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Menurutnya penahanan didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang diatur dalam hukum acara pidana. Karena itu ia menilai keputusan penahanan maupun tidak melakukan penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan. Penahanan itu kan disebabkan oleh karena 3 faktor. Karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya. Jadi berdasarkan KUHP baru, ya bisa saja dilakukan penahanan, bisa tidak dilakukan penahanan. Dan kalaupun dilakukan penahanan, dapat juga digugat pra peradilan ke pengadilan. Dan karena itu kita awasi dan kita cermati apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan atau melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus mantan Jampitsus. Tahap-tahap awal ya, kita lihat aja perkembangannya. Dalam perkembangan bisa saja dilakukan tindakan penahanan. Saudara, sore ini Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Wakil Presiden, para Menko, Menteri termasuk Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung hadir dalam sidang Kabinet Paripurna ini, saudara. Agenda berfokus pada percepatan dan evaluasi program prioritas. Beberapa hal yang dibahas Presiden seperti masalah ekonomi dan juga pangan. Di sidang, Presiden memberikan apresiasi kerja keras jajarannya. Pancasila ini adalah suatu filosofi yang utuh, yang integralistik. Kita menjalankan pemerintahan dengan bekerja dengan sangat keras. Saya terima kasih kepada seluruh anggota kabinet. Sebagian dari saudara-saudara bekerja tanpa diawasi karena saya konsentrasi kepada hal-hal penting dalam 2 tahun ini. Tapi saya lihat saudara-saudara berinisiatif. Lebih lengkap soal rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan respons Istana terkait dengan nama Presiden Prabowo yang dikaitkan oleh Hotman Paris dengan ex-Jampitsus yang tersandung 3 kasus korupsi besar. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Anggi di Istana. Selamat petang Anggi. Anggi, apa saja poin penting yang disampaikan
Alfa, apa saja poin penting yang disampaikan oleh Presiden dalam rapat Kabinet Paripurna ini, Alfa? Selamat petang Yasir dan juga saudara. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto masih memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna. Kalau saya tidak salah ini yang kedua di tahun 2026 ini. Banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini sudah 1 jam lebih Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat, di mana di 1 jam pertama tadi Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari itu MBG, kemudian ketahanan pangan dan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto sebenarnya tidak banyak memberikan hal baru dalam taklimatnya di sidang Kabinet Paripurna hari ini. Ia hanya menekankan bahwa kinerja dari Kabinet Merah Putih harus tetap pada track atau jalur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Artinya program-program prioritas yang kemudian harus dicapai secepat mungkin dan dievaluasi secepat mungkin, seperti makan bergizi gratis, ini harus dilakukan sesuai dengan track yang sudah dilakukan oleh negara ini, maksudnya oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi hal lain juga, tadi sempat Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah menteri ini membaca susunan capaian kinerja yang sudah dibukukan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ia meminta Kabinet Merah Putih ini membacanya, walaupun ia sempat menyindir ketika buku tersebut belum diterima oleh Kabinet Merah Putih yang hadir dalam sidang paripurna hari ini. Tetapi ia memastikan poinnya adalah pemerintah tetap harus mengerjakan prioritas-prioritas program-program pemerintah walaupun tidak disorot oleh publik. Sama sekali Presiden Prabowo Subianto nampaknya belum menyinggung terkait dengan penegakan hukum yang saat ini juga sedang ramai diperbincangkan publik, ataupun poin-poin lain yang kemudian menjadi pertanyaan publik terkait dengan sikapnya dalam penegakan hukum ex Jampitsus. Tetapi yang akan menarik nanti biasanya Presiden Prabowo Subianto ketika tanya jawab mendengarkan paparan dari menteri-menterinya, apakah di sana akan disinggung terkait dengan pembahasan ex Jampitsus atau kasus-kasus lain yang saat ini sedang hangat diperbincangkan oleh publik. Yasir. Belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, tapi dari Istana sendiri sikapnya seperti apa soal nama Presiden Prabowo yang dikaitkan dengan penetapan tersangka ex Jampitsus oleh pengacara Hotman Paris Hutapea ini, Alfa? Ya, tadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di gedung parlemen juga sudah menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Bagaimana dengan pernyataan dari kuasa hukum ex Jampitsus yang mengaitkan Presiden Prabowo Subianto atau izin dari Presiden Prabowo Subianto ketika harus memeriksa ex Jampitsus ini. Secara tegas Prasetyo Hadi bilang bahwa tidak boleh atau jangan dikaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan kasus ex Jampitsus ini, karena sekali lagi ketika penegakan hukum itu sudah harus dilakukan, maka Presiden Prabowo Subianto menurut Mensesnek akan menjadi orang pertama yang harus menekankan bahwa penegakan hukum terhadap siapapun pejabat di Republik ini yang terlibat kasus korupsi harus harus melalui proses hukum yang sudah ada di negeri ini. Dan berulang kali memang Presiden Prabowo Subianto ini dalam pernyataannya menyebutkan tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus pejabat di negeri ini. Mulai itu dari Kejaksaan Agung, militer, kepolisian, semuanya tetap harus introspeksi diri. Sekali lagi ketika dia sudah terbukti melakukan kasus korupsi atau menjadi koruptor, maka dia tetap harus mengikuti proses hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Setidaknya itu respon Presiden Prabowo Subianto, walaupun belum berkaitan langsung dengan kasus ex Jampitsus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Anggi Mendrawan atas informasinya dari Istana Kepresidenan.